Dinikahi pria Turki karena dijodohkan ayah, malam pertama cuma buat bacain wasiat. Tak pernah sekalipun aku membayangkan, malam pertamaku bukan diwarnai pelukan atau kecanggungan, tapi justru air mata dan selembar surat berbahasa Turki yang pelan-pelan membuka rahasia besar hidupku. Saat pertama kali mengenalnya, aku hanya tahu namanya, usianya, dan bahwa ayahku telah menjodohkanku padanya demi sesuatu yang tak pernah benar-benar dijelaskan. Dan sekarang, di tengah lampu gantung antik dan wangi dupa dari Istanbul, dia hanya berkata, "Aku punya sesuatu yang harus kamu baca malam ini. Ini permintaan terakhir ayahmu." Namaku Arini, 26 tahun, lulusan sastra yang mengajar di sekolah swasta kecil di Yogyakarta. Hidupku biasa saja. Tak pernah terpikir akan terlibat dalam kisah hidup yang pelik, apalagi menikah dengan pria asing. Sejak kecil, aku dibesarkan oleh ayah, sosok keras kepala tapi penuh kasih. Ibuku meninggal saat aku berusia 5 tahun, dan sejak itu, dunia kecilku hanya berisi kami berdua. Ayah tak banyak bicara soal masa lalu, apalagi tentang keluarga dari pihak ibu. Semua seolah ditutup rapat dan aku pun tak berani menggali lebih dalam. Hari-hari terakhir ayah terasa janggal. Ia terlihat murung, banyak termenung di serambi rumah. Obat-obatan semakin banyak, dan nafasnya makin pendek. Suatu malam, saat aku menyuapinya bubur, ayah menggenggam tanganku erat. Pandangannya nanar tapi dalam. "Rin, kalau bapak nggak ada, kamu harus pergi ke Turki. Menikahlah dengan Emre Demir." Aku menoleh kaget. Kupikir ayah sedang ngelantur karena pengaruh obat. Tapi wajahnya serius. "Siapa Emre, Pak? Kenapa aku harus menikah dengannya?" Tanyaku tergagap. "Dia anak dari seseorang yang pernah menyelamatkan bapak. Tapi bukan itu saja. Dia satu-satunya yang bisa bantu kamu ngerti siapa dirimu yang sebenarnya." Aku ingin marah saat itu. Rasanya ayah berbicara seperti tokoh dalam film lawas, tentang utang budi, wasiat, dan jodoh yang ditentukan. Tapi tubuhnya semakin lemah. Kata-kata itu menjadi bagian dari dialog terakhir kami. Beberapa hari kemudian, ayah mengembuskan napas terakhirnya. Aku merasa dunia berhenti. Tak hanya karena kehilangan orang terpenting dalam hidupku, tapi juga karena aku kini memegang satu amanah yang entah harus kusambut dengan hati atau kutolak dengan logika. Seminggu setelah pemakaman, datang sepucuk surat dari kantor notaris. Di dalamnya ada tiket ke Istanbul, dokumen kontrak pernikahan, dan sepucuk catatan dari ayah yang ditulis dengan tangan gemetar. "Anakku, mungkin kamu tak tahu segalanya sekarang. Tapi Emre akan membantumu mengerti. Ini bukan perjodohan biasa. Ini perjalanan untuk mengenal siapa kamu sebenarnya." Aku terpaku berjam-jam. Apa yang ayah maksud dengan, "Siapa kamu sebenarnya?" Bukankah aku anaknya? Bukankah aku Arini Putri Hartono, seperti yang tertera di semua dokumenku? Lalu malam itu, saat menatap langit dari jendela kamarku, aku tahu, hidupku akan berubah selamanya. Dan perubahan itu bukan pilihan, tapi kenyataan yang harus kuhadapi. Aku memesan koper, memesan keberanian, dan bersiap menuju negeri yang tak kukenal, Turki. Penerbangan menuju Istanbul terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. 18 jam di udara, transit 2 kali, dengan perasaan campur aduk. Aku bahkan tak sempat tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan wajah ayah muncul, bersama kalimat wasiat terakhirnya. "Nikahilah Emre. Dia akan menjagamu." Tapi siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia begitu penting hingga ayah rela menyerahkan hidupku padanya? Setibanya di Bandara Internasional Istanbul, suasana asing langsung menyergapku. Orang-orang berbicara dalam bahasa yang tak ku mengerti. Suhu dingin menyentuh tulang. Mataku sibuk mencari-cari wajah yang belum pernah kutatap. Emre Demir. Hanya satu foto kecil hitam putih yang kulihat dalam dokumen notaris. Tapi ketika akhirnya dia muncul, aku langsung tahu itu dia. Tinggi, berdiri tegak dengan wajah tegas dan rahang kuat. Matanya gelap dan dalam, seperti menyimpan ratusan cerita yang tak bisa dibaca begitu saja. Ia mengenakan mantel panjang hitam dan syal abu-abu, seolah keluar dari film Eropa klasik. Tapi yang paling mencolok adalah ekspresinya yang dingin dan datar. Tak ada senyum. Tak ada sambutan hangat. "Arini?" Aku mengangguk gugup. "Ya." Dia membalas singkat,
Ayo, mobilnya sudah menunggu. Itu saja. Tak ada basa-basi. Tak ada pertanyaan bagaimana perjalananku. Kami berjalan dalam diam menuju mobil hitam elegan. Supir membuka pintu, dan sepanjang perjalanan menuju rumahnya, hanya suara mesin yang menemani. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi bibirku terkunci. Atmosfernya terlalu kaku. Rumahnya terletak di sisi kota tua Istanbul, bangunan bergaya Ottoman yang tampak klasik dan kokoh. Dari luar terlihat seperti rumah biasa, tapi begitu masuk, aku merasa seperti ditarik ke masa lalu. Lorong panjang berkarpet merah tua, lampu gantung antik, dan aroma kayu tua memenuhi udara. Lukisan-lukisan tua tergantung di dinding. Suasana rumah itu sunyi tapi penuh makna. Bukan menakutkan, tapi seperti menyimpan sesuatu yang belum diceritakan. Aku diantar ke kamar di lantai atas. Ruangan itu hangat dan cukup besar, dengan jendela menghadap Selat Bosporus yang tenang. Saat aku hendak menutup pintu, Emre muncul. Ia berdiri di ambang pintu, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat. Ini, dari ayahmu. Dia titipkan ini padaku, untuk kau baca malam ini. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Malam ini kita tidak akan bicara soal pernikahan, atau soal apapun. Tapi kau harus tahu, hidupmu tidak seperti yang selama ini kau kira. Dan kemudian dia pergi. Meninggalkan aku sendirian di dalam kamar besar itu, bersama amplop dan ribuan tanda tanya di kepala. Malam pertama. Tapi bukan seperti yang biasa dibayangkan banyak orang. Tak ada ranjang yang berderit, tak ada pelukan, tak ada kata romantis yang berbisik di telinga. Yang ada hanya aku, duduk di ranjang berseprai putih bersih, menatap amplop coklat tua yang masih tertutup rapat. Dan di luar pintu, langkah kaki Emre yang menjauh tanpa satupun kalimat tambahan. Aku memandangi surat itu cukup lama. Napasku naik turun, seperti mau membuka lembaran masa lalu yang mungkin lebih pahit dari yang bisa kubayangkan. Akhirnya, kutarik napas dalam, dan membuka amplopnya perlahan. Surat itu ditulis tangan. Tulisan ayahku, sedikit bergetar, tapi jelas dan panjang. Arini, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Maafkan Bapak karena tak pernah memberitahumu semuanya. Tapi ini saatnya kamu tahu. Tanganku gemetar. Mataku berair sebelum selesai membaca paragraf pertama. Kamu bukan anak kandungku. Kamu ditemukan dalam keadaan luka parah bersama ibumu yang sudah tidak bernyawa dalam peristiwa kekacauan di Ankara 25 tahun lalu. Aku, yang saat itu bekerja sebagai relawan kemanusiaan, membawamu pulang ke Indonesia dan membesarkanmu sebagai anakku sendiri. Kamu masih bayi saat itu. Kami tak tahu siapa keluargamu. Hingga akhirnya salah satu sahabatku di sana, Mehmet Demir, memberikan petunjuk siapa kamu sebenarnya. Mataku menatap kosong ke depan. Dunia runtuh. Mehmet meninggal, tapi anaknya, Emre, adalah satu-satunya yang tahu kebenaran penuh tentang keluargamu. Dia yang mewarisi catatan-catatan keluargamu, dia yang akan membimbingmu jika kamu mau. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang identitas yang tak kukenal. Aku tahu ini tidak adil, Rin, tapi hidup memang penuh rahasia. Aku tak ingin kamu hidup dalam kebohongan. Karena itu, aku memilih Emre. Dia bukan hanya penerus sahabatku, tapi dia juga seseorang yang pernah berjanji padaku untuk menjagamu, seperti aku pernah menjagamu dulu. Di akhir surat, ada satu kalimat yang membuat tubuhku kaku. Dan malam ini, saat kamu membaca ini, Emre akan menyerahkan satu kotak kecil berisi warisan yang mungkin akan mengubah seluruh pandanganmu tentang siapa dirimu. Seketika, pintu kamarku diketuk. Perlahan kubuka, dan Emre berdiri di sana, memegang sebuah kotak kayu kecil, berukir halus. Maukah kamu mendengarnya malam ini? Semua kisah yang sebenarnya? Aku menatap matanya. Tak lagi dingin, tapi penuh rasa takut dan harapan. Aku mengangguk pelan. Mari kita mulai membuka siapa aku sebenarnya, bisikku. Aku mengikuti langkah Emre menuruni tangga kayu yang mengarah ke bagian paling bawah rumah itu. Rasanya seperti berjalan menuju dunia lain. Lampu-lampu temaram menyinari dinding batu yang lembab. Suara detak jam tua terdengar samar dari lantai atas. Tanganku dingin, kakiku bergetar, tapi langkahku tak berhenti. Emre berjalan di depanku,
membawa kotak kayu kecil dari surat tadi. Lalu ia berhenti di depan sebuah lemari buku tua yang terlihat tak biasa. Dia menyentuh sisi kanan rak, menekan bagian tertentu, dan tanpa suara, rak itu bergeser ke samping, menyingkap sebuah pintu besi yang tersembunyi. Aku terpana. Ini? Emre menoleh, tempat ini sudah lama dikunci. Tapi ayahmu pernah ke sini bertahun lalu, sebelum dia membawamu ke Indonesia. Dan dia menitipkan sebagian catatan keluargamu di sini. Kami masuk ruangan kecil berlantai marmer gelap. Hanya ada satu meja panjang dan tumpukan dokumen, foto-foto lama, serta 2 bingkai kaca besar. Emre meletakkan kotak di meja, lalu menyalakan lampu gantung. Cahayanya mengungkap wajah-wajah dalam foto tua. Seorang wanita muda berwajah mirip denganku, berdiri di samping pria tinggi berbaju militer. Di bawahnya tertulis, Lela Serkan Aydin 1998, Ankara. Tanganku langsung menyentuh kaca bingkai. Ini, ibuku? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Emre mengangguk pelan. Lela Aydin. Dia ibumu. Seorang aktivis kemanusiaan yang juga putri dari keluarga terpandang di Ankara. Ayahmu, maksudku, ayah kandungmu, Serkan, hilang dalam konflik politik waktu itu. Dan kamu, Arini, lahir saat situasi paling genting. Mereka ingin melindungimu dari ancaman politik. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya seluruh hidupku, namaku, masa kecilku, kebiasaanku, semua seperti potongan puzzle dari kisah orang lain. Emre kemudian membuka kotak kayu. Di dalamnya ada surat-surat cinta antara Lela dan Serkan, satu rekaman suara dalam bentuk kaset tua, dan selembar akta kelahiran resmi dari Turki. Lihat namamu, ucap Emre sambil menunjuk. Aku menatap lembaran itu. Nama, Aylin Lela Aydin. Tanggal lahir, 4 April 1999. Aku terdiam. Tak sanggup berkata apa-apa. Aku bukan Arini Putri Hartono. Nama itu diberikan oleh ayah angkatku di Indonesia. Tapi di Turki, aku adalah Aylin, cucu dari seorang senator yang pernah hilang, anak dari pasangan yang menjadi korban kekacauan sejarah. Aku berbalik, menatap Emre. Kenapa kamu tahu semua ini? Kenapa kamu diam saja selama ini? Dia menjawab pelan, karena ini bukan waktuku untuk menjelaskan. Ini adalah hakmu untuk tahu, dan memilih. Memilih? Kamu bisa tetap jadi Arini, hidup tenang di Indonesia. Atau jadi Aylin, dan mengambil kembali sejarah yang pernah dirampas darimu. Termasuk, warisan keluarga yang besar, dan pengaruh politik yang tak bisa dihindari. Aku terduduk di lantai dingin itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak punya kendali atas siapa diriku. Tapi di balik itu semua, muncul pertanyaan yang lebih besar. Siapa aku sebenarnya? Dan apakah cinta bisa tumbuh dari pernikahan yang dilandasi rahasia seberat ini? Aku menghabiskan malam itu dalam diam. Duduk di lantai kamar, bersandar pada jendela yang menghadap ke gelapnya Bosporus. Di luar sana, gemerlap lampu kota tampak memantul di air. Tapi hatiku kacau. Pikiran tentang ibuku, Lela, tentang ayah kandungku, Serkan, dan tentang Emre, semuanya berkelindan. Aku bahkan tak tahu apakah aku sudah menangis atau belum. Rasanya tubuhku mati rasa. Saat pagi menyapa, Emre berdiri di depan pintu dengan 2 cangkir teh. Dia tidak masuk. Hanya berdiri, dan berkata pelan, kalau kamu butuh waktu, aku akan memberikannya. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa. Hari-hari berikutnya kulewati dengan tubuh di Istanbul, tapi pikiran tersangkut di masa lalu. Aku membuka ulang surat-surat di kotak kayu itu. Menyalakan rekaman suara ibu, mendengar suaranya menyanyikan lagu Nina Bobo dalam bahasa Turki. Dan aku menangis. Seakan seluruh hidupku dibangun di atas dasar yang bukan milikku. Aku mulai menghindari Emre. Setiap makan malam, aku memilih makan di kamar. Setiap dia mengajak jalan, aku berdalih sakit kepala. Aku tahu dia mengerti, tapi tak sekalipun dia memaksaku bicara. Sampai suatu malam, aku kembali menemukannya di ruang bawah tanah, duduk sendiri, menatap foto orang tuanya. Tanpa menoleh, dia berkata, "Kamu marah, kan?"
Aku hanya berdiri diam. Kalau aku boleh jujur, lanjutnya, aku juga marah. Pada ayahku, pada ayahmu. Mereka menyerahkan terlalu banyak rahasia pada kita. Tapi satu hal yang membuatku bertahan, adalah janji yang kubuat pada diriku sendiri. Bahwa jika kamu datang, aku tidak akan menyakitimu. Bahkan jika itu artinya kamu membenciku. Aku akhirnya duduk di sampingnya. Aku tidak membencimu, Emre. Tapi aku tidak tahu harus percaya siapa sekarang. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, tak ada ketegasan di wajahnya. Hanya luka yang sama seperti yang kurasa. Kepercayaan itu tidak lahir dari keajaiban. Aileen, katanya sambil menyebut nama baruku. Tapi dari keberanian untuk tetap tinggal, bahkan saat hati kita hancur. Aku tidak butuh kamu untuk mencintaiku. Tapi kalau kamu bisa percaya sedikit saja, aku akan cukup. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benteng dalam diriku mulai retak. Retak bukan karena hancur, tapi karena pelan-pelan terbuka. Seperti celah cahaya masuk ke dalam ruangan gelap. Mungkin belum menjadi cinta. Tapi kejujurannya membuka sesuatu yang baru dalam diriku. Malam itu, kami tidak bicara banyak. Tapi saat ia berdiri hendak meninggalkan ruangan, aku memanggilnya pelan. Besok, ajak aku ke tempat ibuku dulu tinggal. Dia tersenyum kecil. Dengan senang hati. Keesokan harinya, langit Istanbul tampak sendu. Awan-awan menggantung seakan ikut menyimpan kisah yang hendak kubuka hari itu. Emre menjemputku pagi-pagi sekali. Untuk pertama kalinya, kami berjalan berdampingan seperti dua orang yang sedang mencoba saling memahami, bukan seperti dua orang asing yang disatukan oleh wasiat. Kami naik tram tua menuju kawasan Fatih, tempat sejarah Turki bersemayam dalam batu-batu bangunan yang belum tersentuh waktu. Emre membawaku ke sebuah rumah tua berpintu kayu lebar. Catnya sudah terkelupas, tapi aroma bunga mawar dari halaman kecilnya masih segar. Inilah tempat ibumu dibesarkan, ucapnya pelan. Aku berdiri di depan pintu, menyentuh kayunya, mencoba membayangkan sosok perempuan yang darahnya mengalir dalam tubuhku. Perempuan yang kuat, yang memilih bertahan saat dunia sekitarnya runtuh. Kami masuk ke dalam. Seorang wanita tua menyambut kami. Namanya Hatice, dulunya pembantu keluarga Aydin. Matanya langsung berkaca-kaca saat melihatku. Wajahmu, kamu sangat mirip Nona Lela, katanya dalam bahasa Turki yang Emre terjemahkan perlahan. Hatice menunjukkan kamar ibu, rak bukunya, bahkan boneka kain tua yang masih tersimpan. Di situ, aku duduk lama. Membaca secarik surat kecil yang ibu tinggalkan bertahun lalu sebelum melarikan diri dari kekacauan. Jika suatu hari anakku kembali ke rumah ini, ketahuilah, kamu dicintai bahkan sebelum kamu mengerti arti cinta. Air mataku tak tertahan. Rasanya seperti dipeluk seseorang yang sudah tiada, tapi tetap hidup lewat kenangan. Setelah itu, Emre mengajakku berjalan menyusuri pantai Eminonu. Angin musim semi membelai wajahku. Di sana, ia memberiku sesuatu. Sebuah kalung emas dengan liontin kecil berbentuk tulip, simbol harapan dalam budaya Turki. Ini milik ibuku. Dia menitipkannya untuk perempuan yang akan jadi keluargaku, katanya. Aku menatapnya, tak menjawab. Tapi ketika ia memakaikannya ke leherku, aku tidak menolak. Hari-hari setelah itu berjalan seperti proses penyembuhan yang tenang. Emre dan aku berbagi cerita. Tentang masa kecil kami. Tentang ketakutan. Tentang kehilangan. Tentang harapan yang sama, untuk dipahami, bukan dihakimi. Setiap malam, kami minum teh bersama. Kadang diam, kadang tertawa. Aku mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan letupan. Ia bisa muncul perlahan, tumbuh dari puing kepercayaan yang dulu sempat runtuh. Suatu malam, saat kami duduk di balkon, aku berkata lirih, kalau aku bukan Arini, dan kamu bukan pria dari wasiat ayahku, apakah kamu tetap ingin aku di sini? Emre menoleh, tatapannya lembut. Aku tak pernah melihatmu sebagai kewajiban. Aku melihatmu sebagai pilihan yang ingin aku perjuangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memegang tangannya tanpa ragu. Luka kami mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tapi cinta sejati, kadang justru lahir dari luka yang dipeluk, bukan dihindari. 3 bulan berlalu sejak aku tiba di Istanbul.
3 bulan penuh kebingungan, penemuan, dan kebangkitan. Rasanya seperti hidup yang benar-benar baru. Tapi justru saat aku mulai merasa menemukan diriku sebagai Aileen, datanglah satu surat lagi yang menguji semua yang telah kutata ulang. Pagi itu, seorang utusan dari kantor pengacara datang membawa dokumen dari lembaga hukum keluarga Aidin. Emre yang menerimanya, tapi dia langsung menyerahkannya padaku tanpa membuka. Aku tidak tahu isi pastinya, katanya, tapi kurasa ini tentang warisan keluarga kandungmu. Dengan hati yang kembali resah, aku membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen resmi yang menyatakan bahwa seluruh aset keluarga Aidin yang dulu dibekukan kini telah dialihkan atas namaku. Rumah, yayasan sosial, saham perusahaan tekstil milik kakekku, hingga tanah yang kini bernilai puluhan juta lira. Namun, bukan itu yang membuat tanganku gemetar. Di lembar akhir, tertulis klausul bahwa dengan menerima warisan itu, aku harus tinggal di Turki secara permanen dan meneruskan kepemimpinan yayasan keluarga. Aku tak lagi bisa kembali ke Indonesia, kecuali hanya sebagai pengunjung. Aku menatap Emre, kalut. Ini bukan soal harta. Tapi, aku harus memilih meninggalkan hidup lamaku sepenuhnya. Emre tidak mencoba membujuk. Ia hanya duduk di depanku dan berkata jujur, kamu tidak harus memilih demi siapapun. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Hari itu, aku pergi sendiri ke tempat ayah angkatku dimakamkan. Sebuah taman kecil di pinggir kota Istanbul yang tenang dan rindang. Kubelikan bunga lili putih, bunga kesukaannya. Ayah, bisikku di depan nisan. Terima kasih karena telah mencintaiku lebih dari sekadar darah. Kau tidak pernah bilang bahwa aku harus jadi siapa. Kau hanya ingin aku tahu siapa aku. Dan kini, aku tahu. Aku pulang ke rumah dengan mata sembab, tapi hati mantap. Di ruang tamu, Emre menatapku penuh tanya. Aku hanya menyerahkan dokumen warisan itu padanya. Aku tolak, kataku singkat. Dia terdiam. Aku tidak ingin hidup karena garis darah. Aku ingin hidup karena cinta dan pilihan. Dan pilihanku adalah tetap di sini, bukan sebagai pewaris Aidin, tapi sebagai seseorang yang ingin membangun masa depan dengan kamu. Emre bangkit, mendekat, lalu memelukku perlahan. Tak ada kata-kata besar. Hanya pelukan hangat yang menjawab semuanya. Beberapa hari setelah itu, kami mendaftarkan ulang pernikahan kami secara sah di catatan sipil Turki. Bukan lagi karena wasiat, bukan karena utang masa lalu, tapi karena kami memang ingin memulai dari awal, sebagai dua orang yang saling memilih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak tidur sambil memikirkan siapa aku dulu. Tapi dengan tenang, menatap langit Istanbul, menggenggam tangan suamiku, dan bersyukur telah menemukan keluarga bukan dari darah, tapi dari kasih yang nyata.